Kalau sebelumnya Suzuki R3 udah dapat pembaruan dengan teknologi mild hybrid, sekarang giliran kakaknya nih, Cing. Suzuki XL7 dapat mungkin sebutnya facelift kali ya. Jadi dia dapat teknologi mild hybrid, ada sedikit ubahan, dan sistem mild hybridnya ada sedikit beda dari yang punya R3. Ubahannya apa aja? Sejauh mana bedanya? Tonton terus video ini, selamat datang di Autofun Indonesia. Nah, yang paling baru di Suzuki XL7 ini, dia sekarang berteknologi mild hybrid atau di Suzuki nyebutnya Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. Jadi di sistem ini dia masih pakai mesin yang sama 1500 cc yang bertenaga 104,7 PS, kira-kira 105 PS dan torsinya 138 Nm. Tapi ada bantuan integrated starter generator. Jadi belinya baterainya ada dua nih. Ada aki biasa, ada baterai lithium ion. Nah, jadi si ISG-nya itu supply baterai ke baterai tambahan itu. Dan si ISG itu sendiri dia juga bisa jadi bantuan dorongan atau assist ya ke putaran mesin. Cara penghematannya itu, jadi si mobil ini bisa matiin mesin secara otomatis tentunya. Dia bisa matiin mesin di kondisi stop and go. Jadi ketika mobilnya berhenti, idle lebih lama, daripada bensinnya kebuang lebih banyak, dia ada baterai yang besar biar mesinnya bisa mati tapi penumpang dalam tetap merasa nyaman gitu, dan listrik tetap supply dari si baterai yang lithium ion itu di bagian dalam. Nah, selain itu ketika mobil berakselerasi atau mobil lagi jalan gitu, si alternatornya tadi, si integrated starter generator ya, dia jadi ngebantu ke putaran mesinnya. Mesin itu jadi lebih ringan karena ada bantuan dari si motor listrik ISG itu. Gitu sih. Nah, yang beda nih dari punyanya sistem R3, si XL7 ini punya baterai yang lebih besar. Jadi dia baterainya itu 10 ampere hour, sementara R3 itu 6 ampere hour. Dan itu terletak di bawah jok penumpang depan. Tujuannya dia mungkin jadi lebih efektif untuk sistem mild hybridnya ya. Bikin penumpang lebih nyaman, mesin bisa istirahat ketika stop and go. Fungsinya gitu kali. Nah, selain sistem hybrid tadi, si Suzuki XL7 juga dapat sedikit pembaruan di bagian eksterior maupun interior. Pertama kita lihat di eksteriornya, dia punya grill yang sebenarnya warnanya baru sih. Jadi ini kalau dulu chrome, si garis tengahnya ini warna hitam gitu. Terus lampu masih sama, ini masih LED dengan ada DRL, terus fog lamp yang di halogen. Dan kalau kita lihat samping, dia punya pelek juga yang baru. Bukan peleknya sih, warnanya, finishingnya, jadi finishingnya hitam. Kalau kemarin kan ada two-tone polish gitu, sekarang hitam. Dan ini bikin si XL7 kelihatannya lebih, menurut saya pribadi ya, lebih keren. Karena lebih minim chrome lah gitu, di depan minim chrome. Walaupun samping juga masih ada sih, si handle pintu masih chrome. Tapi di pelek jadi hitam, udah gitu. Dan ini ada warna baru nih, warnanya lucu banget. Jadi two-tone, yang bawahnya itu warna Sahara gitu, Sahara beige gitu. Jadi ini bikin si XL7 lebih asik kelihatannya. Gitu. Selain pelek baru, warna baru, kalau kita lihat ke belakang juga, ini mungkin garis-garis ininya, garis-garis chrome-nya, ya jadi sentuhan berbeda di XL7 yang facelift. Secara desain sih faceliftnya minor sih, visual warna aja gitu. Kita lihat dalam ada perubahan apa aja. Nah, di bagian interiornya, ya mungkin ada beberapa hal yang baru gitu, sedikit aja, lebih ke sentuhan-sentuhan visual gitu. Misalnya nih, di dashboard, sekarang si ornamennya, dia pakai ornamen wood panel gitu. Bukan, kalau dulu kan di XL7 yang lama tuh kayak carbon fiber gitu. Sekarang dia wood panel, jadi mungkin menurut saya kelihatannya jadi lebih selaras lah desainnya, dari shape sampai ke pemilihan warnanya tuh jadi selaras gitu loh. Yang udah elegan, ini ditambah gaya-gaya wood panel gitu. Dan warna-warna juga yang baru, ini jok fabriknya masih sama, jok fabriknya sama, dan yang baru tuh si pilar-pilar ini jadi warna grey gitu. Jadi pemilihan warna di dalam interior tuh monoton, tapi semuanya jadi senada gitu. Selain itu, nah fitur barunya kita udah dapat cruise control. Jadi ya oke lah, ngikutin perkembangan zaman gitu, perkembangan
model-model mobil gitu yang lain. Sekarang dia punya cruise control. Jadi cruise control biasa lah gitu. Terus fitur barunya lagi, nah ini smart e-mirror-nya jadi touchscreen. Kalau sebelumnya dia pakai tombol-tombol, ini full touchscreen. Dan ini ukurannya lebih besar gitu. Selain lebih besar dan udah touchscreen, kita jadi lebih gampang gitu mau pindah-pindah ke kamera depan atau kamera belakang. Kamera depannya di sini. Nah, tinggal di slide gitu. Ini ada kamera depan, bisa kita atur juga si angle-nya atau kamera belakang. Jadi kita bisa geser-geser atau bisa bikin mau lihat depan sama lihat belakang sekalian bisa gitu di smart e-mirror ini. Terus sementara itu sisanya kurang lebih sama sih ya. Misalnya nih, cup holdernya udah ada AC sama kayak yang dulu. Udah gitu si panel AC-nya, panel AC otomatis digital sama kayak yang dulu. Ini head unitnya masih yang lama, masih 8 inci dan yang belum ada kalau kayak mobil sekarang tuh Android Auto, Apple CarPlay ini belum ada, cuman mungkin udah ada Bluetooth dan mirroring-nya ya. Fungsi mirroring ke smartphone gitu, cing. Apalagi yang bedanya ya? Ini auto retract mirror. Jadi kalau dulu retract mirrornya kita harus pakai tombol, sekarang udah bisa otomatis ketika kuncinya gitu. Ketika dikunci dia akan nutup atau ketika dibuka dia akan ngebuka gitu. Lalu sekarang ada automatic headlamp dengan follow me home, dengan fungsi follow me home. Jadi ketika mesinnya mati, kita keluar dari mobil dia lampu masih nyala ngikutin gitu. Sisanya kurang lebih ya sama kayak XL7 yang lama gitu. Kita lihat di belakang ada apa nih. Di belakang nggak banyak berubah juga. Mungkin nggak berubah sih secara visual aja. Yang bisa kita lihat tadi pilar-pilarnya jadi grey. Terus warna-warnanya ini fabriknya masih sama. Tetap nggak dapat ini ya, nggak dapat seat belt 3 titik buat penumpang tengah. Jadi 3 titik kiri kanan, tapi yang tengah dapat 2 titik. Terus ada double blower di sebelah sini. Dan ini XL7 masih mempertahankan bentuk jok atau ukuran jok yang enak gitu. Mau depan mau di belakang, ukuran joknya akomodatif ke kaki, terus tingginya pas, terus untuk sandarannya juga tinggi gitu, bentuk ininya si ukuran bangkunya. Jadi joknya XL7 sama R3 gitu masih ya terbilang salah satu yang paling enak lah di kelas LMPV gitu. Dan secara ruang juga dia seperti udah pernah saya bahas sebelumnya sama si Helmi, pembagian depan, bagian tengah, sama pembagian ke belakang. Untuk di kelas LSUV mungkin ya sekarang, karena dia ini adalah XL7, imbang lah gitu, adil. Depan, tengah, belakang dia mau ngebaginya, slidingnya juga jauh. Salah. Nah ini, slidingnya jauh gitu. Bisa sampai, karena ini, nah bisa jauh segini, atau jauh ke belakang juga bisa. Dan legroomnya besar gitu. Ini salah satu boleh dibilang LSUV yang nyaman. Lalu secara ruang juga leluasa di kelasnya gitu. Nah, dari segala pembaruan ini, XL7 sekarang dibanderol mulai dari 256,1 juta untuk tipe paling bawah, Zeta, sampai 304,9 juta K1 ini untuk tipe paling atas, Alpha Automatic. Tapi jadi catatan, model hybridnya sendiri, dia hanya tersedia di model Beta sama Alpha. Jadi yang tipe paling bawah, tipe Zeta itu, belum dapat teknologi SHVS-nya Suzuki. Beta Alpha udah dapat, gitu. Pembaruannya mungkin harus kita coba lagi lain waktu. Apakah dia lebih irit? Itu mungkin kita coba lagi di lain waktu. Tapi kali ini sekian review dari saya. Buat teman-teman yang lagi cari berita otomotif yang lebih lengkap lagi, bisa cek ke website kita di autofun.co.id. Atau mau cari review-review motor, bisa cek ke YouTube-nya Motovun Indonesia. Saya Ahmad Karim pamit. Ciao.